Kami tidak mau berspekulasi dulu apakah ini dulunya berupa tambak atau berupanya apa. Kami yang punya berhak untuk itu adalah patokannya adalah garis pantai. Kalau itu garis pantai, petanya, informasi geospasialnya sudah terbukti, maka nanti semua akan menjadi jelas mana yang ada di wilayah berada di dalam garis pantai dan mana yang ada di luar garis pantai. Poin keempat, manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti memang benar-benar berada di luar garis pantai, artinya ya memang itu harusnya Pananu, bukan APL, memang wilayah laut, kemudian di SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu, karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun, maka harus perintah pengadilan. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, terhadap pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang ada. Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur. Dan kami sudah cek kepada teman-teman di Kantah di Tangerang menggunakan KJSB. Pihak swasta. Terhadap KJSB-nya, kami sudah mintakan perintah kepada Pak Virgo selaku yang menangani Dirjen SPPR untuk memanggil, dan terlalu terbukti tidak prosedur, kami minta untuk di blacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut. Kemudian setelah ada juru ukur dari KJSB butuh pengesahan. Karena itu pihak kepala seksi pengukuran dan survei yang ada di dalam Kantah Kabupaten Tangerang juga harus bisa kita mintain pertanggungjawabannya. Nomor 3, kepala seksi pendaftaran dan penetapan hak dan pendaftaran tanah juga akan kita mintain keterangan dan untuk kita tindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang nomor 3, yang selanjutnya adalah kepala kantor di Tangerang. Tapi yang bersangkutan sudah pensiun. Juga akan kita panggil dan akan kita lihat apakah yang bersangkutan terlibat itu atau tidak. Karena itu kami atas nama Menteri ATR BPN mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada publik, dan kami akan tuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya. Tidak ada yang kami tutupi, karena memang fungsi daripada aplikasi Bumi adalah untuk transparansi, siapapun bisa mengakses, dan ini bukti bahwa kita siap dikritik dan siap dikoreksi oleh siapapun, oleh masyarakat. Kalau memang terjadi ada kesalahan akan kita koreksi. Dan ini menunjukkan dengan adanya aplikasi Bumi,
pihak-pihak pejabat kami maupun petugas kami di lapangan tidak bisa serta-merta akan berbuat semena-mena, karena kalau berbuat semena-mena publik pasti akan tahu dan publik akan bisa mengendorse untuk itu semua. Saya kira ini penjelasan resmi dari kami. Saya kira sudah cukup. Tidak akan kami buka tanya jawab supaya tidak melebar kemana-mana. Kasih kesempatan kami untuk bekerja. Insya Allah dalam waktu singkat kami akan bisa kasih keterangan yang lebih detail dan lebih jelas lagi. Saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini sudah cukup detail. Poin kedua, terhadap berita yang muncul di media tentang seakan-akan bahwa sertifikat atau yang muncul itu di atas laut atas nama PT Kapuk Niaga Indah, itu tidak betul. Karena kalau ini yang muncul di media kan, itu bukan di Kohot, tapi ini di Jakarta Utara. Kohot itu Tangerang, ya kan? Ini itu satu hal, ini lain. Kalau yang ini sudah sesuai dengan prosedur, karena ini yang di Kamal Muara terbit tahun 2004 dalam bentuk SHGB atas nama PT Kapuk Niaga Indah. Yang ini terbit di atas HPL dan itu tanah hasil reklamasi. Karena tanah hasil reklamasi, HPL-nya atas nama Pemda DKI, SHGB-nya atas nama mereka yang melakukan reklamasi. Jadi kalau ini prosedur, kami sampaikan apa adanya. Tapi kalau terhadap yang tadi, poin pertama tadi, sudah kami jelaskan secara lengkap dan secara detail. Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.